terkendala pembayaran nih. Kita juga minta duit ke accounting, nggak dapat lagi. Karena apa? Karena belum dibayar gara-gara kualitasnya nggak bagus. Ngobrol lagi si boy. Loh, ya tak panggil dua-duanya pro manajer itu. Bapak ibu, ibu-ibu, kebetulan mereka itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu, level 1, aktif dalam tim, bisa menerima ide, mengetemukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Punten nyun sewu, mbok ngobrol langsung kenapa sih? Apa masalahnya? Oke. Masuklah saya coaching program, dua-duanya tak coaching. Gitu. Ini sudah level 0. Meskipun dia pinter, saya nggak peduli pokoknya. Tapi kalau level 1-nya dia nggak dapat, level 0. Bapak Ibu, itu penting. Level 0. Gitu. Saya itu sampai bilang ke manajer saya, ke big boss saya, Pak, coba kita bayangkan ya, kalau di organisasi ini, semua karyawan nih, melaksanakan level 1. Kayaknya indah banget, deh. Teman-teman, Bapak Ibu, level 1 saja kayaknya sudah indah banget di organisasi. Setuju nggak? Ya, itu. Tapi kesannya kayak sistem gugur ya Pak ya? Kalau bicara kompetensi, sebenarnya gini, Mas Mufti, muatannya bukan di sana. Muatannya adalah ketika kita menemukan, ini kan bukan harga mati dalam konteks bahwa kalau saya sudah divonis, maka saya sudah tidak bisa kompeten. Kan bukan. Kalau saya sudah ditentukan saya BK di level mana, maka itu akan menjadi lebih spesifik untuk menentukan kebutuhan belajar. Tujuannya di sana. Artinya ada kesempatan untuk dia harus kompeten. Itu yang kita lakukan. Ya. Oke. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke level 1 itu sudah betul-betul normatif banget itu. Itu yang level dasar. OB aja nggak boleh apalagi manajer. Itu. Oke. Oh, sama-sama Pak Yoyo. Teman-teman, saya kasih contoh beberapa bentuk yang sudah pernah saya buat. Ya, sorry ya, cuma jadi gini, di level manajerial harusnya seseorang itu sudah bisa melaksanakan seperti tadi misalnya teamwork di level 4 ya. Tapi ketika dia tidak bisa lulus di level 1, nanti seharusnya di situ ada gap kan yang terjadi kan. Dengan di positionnya dengan pemangku jabatannya. Betul ya? Sehingga di sanalah apa yang harus kita lakukan coaching, learning and development kan. Lari yang situ ya. Yes. Oke. Hanya menekankan sekali lagi, Cak. Thank you, Cak. Yes. Sami-sami, Mas. Itu ya. Jadi teman-teman akan ada proses. Nah, saya mau cari satu dokumen saya nih sebentar. Ada satu dokumen saya nanti mengenai mapping kompetensi mapping, ya, kompetensi matrix di situ. Saya akan punya kompetensi matrix. Saya nanti coba sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman punya gambaran akhirnya larinya kemana. Masing-masing jabatan itu apa sih yang mesti harus di ini gitu ya. Oke, matrix kompetensi. Di awal di tahun 2019 saya menggunakan level 5 level. Saya menggunakan 5 level. Terus kemudian ketika di tahun 2020 akhirnya diubah menjadi hanya 4 level. Jadi 4 level itu level 1 itu udah punyanya staff, punyanya office boy ada di sana gitu ya. Oke, nggak apa-apa, itu untuk mensimplify aja. Sepertinya ada kebingungan dari teman-teman di operasional. Cak Dwi, boleh disederhanakan nggak? Boleh, saya bilang gitu. Ya udah, kita sederhanakan. Minimal level 1-nya dapat dulu, Deng. Karena ini merupakan satu proses membuat standar kompetensi dan mereka masih belajar, ya, masih belajar. Oke.
Ini matriks kompetensi teknis, matriks kompetensi inti. Oke, matriks kompetensi inti. Matriks kompetensi manajerial. Oke. Oke, Bapak-bapak, Bapak-Ibu. Oke, saya mau lihat contoh, saya kasih contoh Bapak-Ibu terkait yang sudah pernah saya lakukan. Oke. Ini ada namanya, ini kompetensi yang sudah terbaru yang kita perbaharui. Ya, oke. Saya punya berapa? Saya punya 5 kompetensi inti. Integritas, proaktif, kerja tim, fokus pada pelanggan, efisien. Di masing-masing ini, kita bagi sampai dengan 4 level. Level 1, menunjukkan prinsip dasar integritas. Level 2, head untuk stand as supervisor, ya, melaksanakan prinsip integritas, mendorong dan meningkatkan pelaksanaan prinsip integritas di unit kerja. Level 3, level 4-nya adalah menjaga dan memelihara prinsip integritas dan nilai-nilai organisasi. Oke, Bapak Ibu. Nah, level 1, ya, level 1 untuk level staff, HR dan sebagainya. Sempat saya ajak ngobrol karyawan. Saya bilang ke karyawan, "Hei karyawan, kira-kira level 1 ini sulit apa gampang?" Dan jawaban mereka adalah sulit. Oke, saya bilang, Mas Abdul, menunjukkan perilaku jujur, komitmen, dan konsisten dalam berperilaku baik, menggunakan aturan dan etika. Bahasanya saya buat supaya bahasa rumahan. Kira-kira kalau anak jenengan itu diminta untuk menunjukkan perilaku jujur, komitmen, dan konsisten, itu menurut Anda harus atau tidak harus? Jawabannya harus. Oke. Boleh enggak anak Anda protes? Ya, ini sulit. Boleh enggak saya tidak melakukan ini? Kira-kira jawaban jenengan apa? Enggak boleh, Pak Dwi. Oke. Berarti kira-kira kenapa enggak boleh? Bukannya itu sulit. Ya, harusnya enggak. Oke. Berarti saya tanya lagi, integritas di perusahaan sulit apa sulit? Enggak. Tapi ketika itu nanti diterapkan di awal, pasti kenapa? Ada ketidaknyamanan yang mereka dapatkan ketika itu sudah diatur. Oke. Asik ini uniknya nanti orang HR nih. Bisa berjibaku sama para manajer, para user itu bisa di sini. Makanya kenapa? Nah, kalau tadi pertanyaannya, kapan kita melibatkan user? Pada saat saya di JobsDB, level 1 itu tak daftarin ke semua manajer. Manajer, menurut kalian, kalau saya punya definisi ini, level 1-nya apa saja? Udah, mereka nulis sendiri. Nggak apa-apa, di awal-awal kita punya banyak contoh perilaku, nggak apa-apa. Namanya belajar menilai kok. Ya. Nah, tapi yang paling penting, dengan adanya keterlibatan user akan balik gini, iya, ini dulu aku yang buat. Jadi mau nggak mau dia harus ngikutin. Clear. Itu caranya. Iya, betul juga ya. Harus gitu. Libatin kalian. Tapi apa? Waktu buat contoh perilaku. Debat aja di meja diskusi. Oh, yang ini enggak. Oh, ini level 1. Oh, ini level 2. Oh, enggak, ini level 1 aja. Oke, enggak apa-apa. Mau nanti ketemunya apa, silahkan. Toh ujung-ujungnya yang kita bahaskan perbuatan baik. Mau masuk level 1, mau level 2, itu kan juga dipersyaratkan ke mereka. Beres. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ini ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 0, integritas, ya, melanggar peraturan dan lain sebagainya. Yang paling parah nih, Mbak Vivin. Saya pernah ketemu pada saat saya itu ngajar di salah satu SMK. Saya diminta tuh ngajar di salah satu SMK, parah banget. Gurunya itu bisa datang masuk jam 7, pulang setengah 9. Itu masuknya jam 8.20. Tanpa merasa bersalah, ngajar 10 menit selesai. Nggak punya rasa bersalah bahwa membiarkan anak didiknya itu sudah 1 jam lebih itu tidak menjalankan apapun dan ada di mana juga nggak ngerti. Makanya kenapa saya concern banget, khususnya di Kerawang ya.
Kerawang, khususnya di Kerawang. Itu mental sekolah belum tegas gitu ya. Tuh. Hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang sudah tegas. Tapi banyak sekolah-sekolah swasta itu enggak. Karena target mereka itu cuma dapetin siswa saja. Ada guru level 0. Gitu. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, mau nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkan, Cak Dwi, saya nggak mau, saya tetap mainnya presentase, boleh, silahkan. Ya, mau pakai presentase silahkan. Tapi praktek benernya itu seperti ini. Tapi kalaupun misalnya mau dikombinasikan, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silahkan. Itu boleh. Ya, oke. Saya masuk ke chat. Ya, Pak, sudah ada 2 pertanyaan lagi tuh, Pak. Iya. Ini Mas Nanda. Pak, tanya. Pada saat asesmen atau konfirmasi kepada karyawan atau user, berapa contoh perilaku yang muncul untuk dikatakan level terkait? Misal level 1 muncul 1 perilaku, level 2 muncul 1. Harus total. Semua contoh perilaku yang sudah ditetapkan, maka itu harus dipenuhi. Makanya tadi Mas Hidayat bilang, duh, berarti sistem gugur ya. Kalau banyak toleransi, malah jadinya mereka bisa banyak perdebatan dan itu menjadi excuse. Maka kalau kita mau belajar di awal tentang kompetensi, mau nggak mau sistem gugur. Seperti tadi tuh. Masa 2 kali ketemu aja sudah nggak bisa masuk ke tempat, nggak bisa masuk ke perusahaan manapun di satu negara. Karena memang kayaknya harus digitukan tuh ceritanya di Indonesia itu harus karena kalau main toleransi nanti malah debatnya di toleransi. Pak itu boleh, kenapa saya nggak boleh gitu ya? Pak itu masih 5 menit, saya kan cuma malah repot. Oke, gitu ya. Mas Dedi, boleh di-share ke peserta contoh leveling yang akan sedang Bapak tampilkan karena sangat bermuatan. Nggak dulu ya Mas, tapi nanti kalau misalnya kita mau buat satu workshop, monggo gitu ya, bagaimana caranya. Karena sekali lagi, belum tentu cocok di tempat jenengan. Ya, belum tentu cocok di tempat jenengan. Punten, ya. Oke. Nah, dari sini nanti realisasinya kemana sebenarnya? Maka saya akan masukkan ke sini nih. Sebentar. Mana ya? Oh, sorry. Oke. Stop share dulu ya. Stop share. Oke, saya share lagi. Screen, saya mau share tentang... Ini adalah matriks kompetensi inti yang kita buat. Ya, di sini. Oke, nah. Kurang gede ya. Nah, ini nih. Ini saya buat core kompetensi ya untuk semua. Presiden Director. Wow, ini tak gedein jadi nggak kelihatan ya. Ini jadi semacam struktur organisasi yang kita buat di sini sama kayak struktur organisasi ya. Jadi ini ada top management, presiden director, terus apa gitu ya, ada plan manager, di sini ada kayaknya angkanya belum muncul, ini belum ada nih ya. Saya kelewatan. Tapi mau saya bagi per departemen aja lah kalau gitu. Nah, ini per departemen. Jadi struktur organisasi kita buat seolah-olah berupa kotak-kotak gitu ya. Nah, ini HRGA Manager, ini level 4, kerjasama tim level 5. Jadi HRGA Manager kalau di sana, kalau di tempat saya kena jabatan di level 5 nih, standar kompetensinya. Nah, supervisor HRGA, supervisor rekrutmen, ini bisa jadi levelnya akan berbeda, tergantung apa? Tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam job desk muncul, ada kewenangan, ada budget, ada OPEX-CAPEX-nya ya, terus kemudian ada semacam hubungan internal, hubungan eksternal, ya, ada KPI. Iya. Ya, nah ini akan muncul nih staf personalia, staf GA, inspektor GA, itu levelnya di mana, staf rekrutmen di mana, driver, kebersihan luar, kebersihan dalam di mana. Ini semuanya sudah kita buat. QA juga sama. Ini masuk ke level kompetensinya mereka. PPIC, ya, development, itu semuanya sudah dibuat. Marketing, ini sudah ada juga. Gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau
saya balikin ke dalam materi kita, ya, di sini. Nah, kalau kita bicara di elemen kompetensi, kalau saya munculkan portofolionya apa? Data dan informasi terkait dengan visi misi nilai-nilai dianalisis, model kompetensi disusun. Bahwa di sini akan muncul model kompetensi perusahaan atau organisasi. Itu masuk di portofolio untuk menetapkan model kompetensi atau elemen kompetensi 1. Itu ya. Oke. Nanti model kompetensi organisasi terbentuk. Nah, bicara ini akan muncul nih sebelumnya adalah apa? Analisa metode penyusunan model kompetensi. Itu portofolio yang dibutuhkan. Tuh, ya. Nah, kalau kita masuk ke 2, kamus kompetensi disusun berdasarkan metode, jenis kompetensinya dimunculkan, model kompetensi disahkan. Berarti di sini adalah yang pasti adalah kamus model dan kamus kompetensi disahkan oleh pimpinan perusahaan. Itu yang akan masuk ke dalam portofolio. Ketika Bapak Ibu teman-teman maju ke standarisasi sertifikasi atau ke prosesi, teman-teman bercerita, oke, silakan ceritakan, misalnya gitu ya, silakan ceritakan bagaimana Anda merancang model dan kamus kompetensi. Oh, kita ceritakan. Baik, langkah-langkahnya sih sebenarnya ada 2, Pak, yaitu menetapkan model sama menyusun kamus kompetensi. Untuk menetapkan model yang kami lakukan adalah kami mengkaji dari nilai, dari visi, misi, value, gitu ya. Kita gradasi, kita bedah apa perilakunya, kemudian kita coba kumpulin dan sebagainya. Kita bercerita di situ. Ada analisanya. Kita buat analisanya. Akhirnya muncul jadi model kompetensi. Nah, kalau cuma sekedar bercerita tanpa ada model analisanya, yang saya khawatir itu masih belum bisa menguatkan bahwa kita memang sudah melakukan proses tersebut. Nah, akhirnya masuklah ke dalam menyusun kamus. Nah, di sini ada model kamus kompetensi dibuat, disahkan oleh pimpinan perusahaan, ada tanda tangan, karena ada clustering. Clustering apa? Tadi kita buat. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 untuk siapa? Level 2 untuk siapa? Level 3 untuk siapa? Nah, bila perlu, kalau ditambahkan dengan kompetensi matriksnya, yang tadi ya, ini ada inti, kemudian ada di sini adalah matriks kompetensi untuk manajerial, ya. Ini manajerial, ya, ini manajerial. Ya, hanya level-level yang punya anak buah. Nah, ini kita pakai di sini. Gitu. Nah, ini kompetensinya. Ini ada kompetensi manajerial ya, ada 4, purchasing ada dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini adalah yang di struktural. Jadi kalau kita balikin ke materi di sini, ya ini loh yang akan menjadi landasan kita dalam menjadi landasan kita untuk menentukan merancang model dan kamus kompetensinya. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan. Yo. Ya, Kak. Satu lagi. Lanjut, Mas Indra. Ini kita tadi berbicara soal kompetensi yang behavior based indicator ya. Yes. Kalau untuk fungsional tadi kan ada 3. Kalau saya tidak salah, pertama adalah core kompetensi, kemudian adalah functional kompetensi, dan ketiga baru manajerial. Nah, tadi kita bicara soal core dan manajerial. Nah, untuk yang teknikalnya gimana ya, Cak? Oke. Sebenarnya kalau bicara teknikal, sebenarnya nggak masuk ke dalam merancang model dan kamus kompetensi. Karena kalau merancang model dan kamus kompetensi yang dibalikin kepada value dan lain sebagainya, itu kita bicaranya di core dan managerial kompetensi. Kalau misalnya kita tanya yang tentang teknis, maka saya harus buka, sebentar, tak bukanya dulu. Ini ada matriks kompetensi teknis. Nanggung soalnya, Cak. Iya, yo. Tapi bisa nambah rong jam mana itu cerita.
Buka sesi offline sambil ngopi nih, Pak. Iya. Wes, sekali ngenteni Mas Miki wae kapan aku beres pokoknya. Aduh. Oke ya, rekan-rekan. Baik. Saya akan masuk ke materi yang sudah disampaikan oleh Mas Miki, itu ada di sesi akhir ya, itu ada tentang kompetensi teknis. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan lagi ya untuk yang teknis. Mumpung kita masih punya waktu sampai jam 1 pagi. Oke. Oke, saya pakai ya. Karena yang disampaikan oleh Mas Niki materi itu materi untuk 4 jam. Mantap. Untuk yang batch 1 yang kemarin kita buat itu materinya 4 jam itu, 2 kali sesi. Mantap. Tapi ini memang rezekinya teman-teman, tenang aja ya. Oke. Saya ambil untuk yang HR Wiki ya. Oke. Nah, ini yang materi yang sudah di-share ya, sudah di-share teman-teman. Oke. File Excel-nya boleh di-share kah? Teman-teman sukanya nambah-nambah sih, heran. Yes. Aku orangnya nggak isoan tapi ya nggak apa-apa, nanti tak share ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau coba kalau yang sudah disampaikan. Saya langsung masuk ke teknisnya ya. Atau saya sedikit sampaikan, Deng. Menyusun peta kompetensi jabatan ya. Yang tadi yang Excel itu adalah peta kompetensi jabatan, kompetensi mapping. Ya, kompetensi matrix. Oke. Tapi saya nggak jelaskan di materi ya. Oke, seperti ini. Nanti organization chart, dia mau level berapa, sudah masuk. Nah, oke, seperti itu. Itu yang di Excel, yang akhirnya berupa Excel-nya. Nah, itu di situ. Bisa pakai. Nah, akhirnya kayak gini ya. Nah, itu mapping. Terus merancang metode pengukuran, kita ada fair dan objektif, gitu ya. Maka kalau saya bicara fair, saya tidak akan pakai toleransi. Maka ketika dia tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan contoh perilaku, maka saya sudah langsung klasifikasikan dia masih belum kompeten. Ingat ya bahasanya ya, belum kompeten, bukan tidak kompeten. Karena apa? Masih ada ruang dan kesempatan untuk dia menjadi kompeten. Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah format penilaian kompetensinya. Nah, untuk karyawan baru yang nanti akan masuk, misalnya gitu ya, maka kita lakukan behavior event interview. Ini formatnya. Contoh, kita mau gali masalah integritas. Coba deh berikan satu contoh saat Anda diminta untuk melakukan satu pekerjaan yang menurut Anda itu nggak benar. Apa yang akan Anda lakukan? Oke. Situasinya apa, tugasnya apa, actionnya apa, resultnya apa, gitu. Waktu datang ke kantor kan sempat ketemu lampu merah itu. Berapa jumlah lampu merah sih yang kamu punya? Oke. Itu ada nggak sih pada saat kamu kan kalau melihat temanmu misalnya yang saking tergesa-gesanya, terus kemudian dia sampai terabas belum hijau dia sudah jalan. Menurutmu bagaimana? Itu adalah contoh perilaku interview perilaku untuk menggali orang ini cukup punya integritas apa tidak. Itu ya. Oke. Nah, ini langsung kita masukkan ke prosedur. Saya masuk ke kompetensi teknis. Wah, ini saya sudah ditagih kompetensi teknis. Ya, sok. Nah, proses penilaian untuk mendapatkan bukti-bukti tingkat kemampuan asesi terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pekerjaan tertentu. Kalau kita mau bangun, ada pra-perencanaan, desain dan pengembangan, pilot project, review, dan validasi. Apa sih pra-perencanaan dan lain sebagainya? Identifikasi dulu kebutuhan organisasinya itu untuk apa, kompetensi teknisnya, ya tujuannya untuk apa, harapannya apa. Kemudian nanti kita juga describe kira-kira bagaimana teknis atau gambaran untuk melakukannya. Atau kita minimal bertanya kepada user, menurutmu bagaimana membedakan orang yang
kompeten dan orang yang belum kompeten. Jadi parameternya kompeten itu untuk level supervisor, operatormu apa, teknisimu apa, leadermu apa, settermu apa, operator apa, misalnya feedermu apa. Itu semua harus tahu. Kita dulu tujuannya, ya. Oke. Kemudian desain, baru kita buat desain kompetensi teknisnya. Ya, kita buat desain matriks penilaiannya, desain timetable-nya, format laporan. Jadi kita mulai nih menyusun nih tim. Ya, silakan siapa yang kira-kira bisa masuk ke dalam anggota tim untuk penyusunan kompetensi teknis. Oke ya. Baik. Nah, kemudian ada pilot project. Ya. Kita nyiapin dulu nih siapa sih waktu pelaksananya kapan, jumlah pesertanya siapa, batch-nya berapa, terus ada asesornya apa enggak, siapa yang ditunjuk sebagai asesor, memahamkan asesor gitu ya. Memahamkan asesor. Nah, itu perlu ada satu proses pelatihan. Mungkin kita pakailah 1, 2, 3 jabatan untuk bisa diverifikasi gitu ya. Satu jabatan kan ada beberapa orang tuh kira-kira, misalnya teknisi, ada 4 teknisi maintenance, ada 4 teknisi repairing misalnya gitu ya. Nah, udah itu dipakai dulu kira-kira gimana caranya membuktikan. 2 orang, 1 orang silahkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita review, sudah cocok apa belum? Ya. Sudah cocok apa belum? Standar kompetensinya sudah ada belum, metodenya gimana, format laporannya bagaimana, bagaimana asesor, gitu ya. Ini mulai dari review dan validasi. Oke. Nah, modelnya apa? Ini kalau teman-teman sudah mengacu kepada sistem ISO, mau nggak mau itu sudah dimunculin, gitu ya. Nah, ini mungkin rada beda ya teman-teman ya. Kalau saya yang namanya standar kompetensi, pendidikan itu nggak tak masukkan ke kompetensi sebenarnya. Itu saya sering didebat itu sama asesor, sering didebat juga gitu kan. Saya bilang pendidikan bukan kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan untuk kerja. Pendidikan itu adalah kualifikasi, bukan kompetensi. Ya, kualifikasi jabatan. Itu aja, ya. Nah, apakah orang yang tidak qualified misalnya bisa saja kualifikasinya adalah harusnya D1 atau D3, tapi ada nih karyawan saya SMA tapi punya pengalaman 3 tahun. Boleh nggak sih disetarakan gitu ya? Kalau di dalam SKKNI boleh. Ya, kita tuh mengacu penyetaraan. Jadi misalnya untuk sertifikasi HR Manager minimal S1. Oh, boleh nggak D3? Boleh D3 asal pengalaman 3 tahun. Nah, biasanya di situ. Udah, ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh keahlian yang dipersyaratkan. Akhirnya dari keahlian yang dipersyaratkan ini akan muncul kompetensinya. Nah, dari kompetensinya ini akan muncul pelatihannya. Nah, bicara sistem administrasi spare part, kita juga bisa leveling. Levelingnya pakai apa gitu ya? Levelingnya pakai nih 1, 2, 3, 4. Level 1 apa? Pengetahuan. Level 2-nya apa? Kemampuan dasar. Level 3-nya apa? Mampu melaksanakan dalam kondisi tidak standar. Level 4-nya mampu melakukan bimbingan. Itu. Ini adalah contoh penilaian kompetensi teknisnya. Oke. Materi kompetensi sudah ada dalam materi PPT yang diberikan belum? Kalau yang ini yang dikirimkan oleh Mas Miki tadi pagi harusnya sudah masuk. Ya, harusnya sudah ada di grup kok, Pak, materinya. Oh, mantep. Sip lah, tetep lah. Seneng aku. Sinau karo konco-konco iki, mantep. Ya. Oke, good. Nah, ini yang ada. Nah, skalanya di sini ya. Sorry, skalanya di sini mengetahui teori, tapi tidak bisa mengaplikasikan atau tidak mengetahui teori tapi bisa mengaplikasikan standar, atau bisa